Apa sebenarnya motif Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin membeli dan mengambil alih Gaza Palestina? Meski mendapatkan kecaman dunia akan ambisinya, kenapa Trump bersikeras merenggut jalur Gaza dari rakyat Palestina? Lalu bagaimana nasib rakyat Gaza yang telah menderita dan baru bernafas lega setelah perang terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di sini. Sudah ada mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB, Makarim Wibisono, dan juga pakar Timur Tengah Nasir Tamara. Selamat petang Bapak-Bapak. Terima kasih telah hadir bersama kami di Kabar Petang. Pak Makarim, kami ingin mengetahui bahwa pernyataan dari Presiden Trump ini sangat-sangat keras. Komitmen untuk membeli dan memiliki Gaza Palestina. Sebenarnya menurut Pak Makarim sendiri, ini sebenarnya apa maksud dari Presiden Donald Trump? Sebenarnya ide gagasan untuk beli-membeli itu adalah suatu hal yang normal. Tetapi yang tidak normal itu adalah bahwa pembelian itu harus dengan iktikat yang voluntary, jadi sukarela. Jadi arti kata yang memiliki tanah itu memang ingin untuk menjual. Tapi yang terjadi dengan Donald Trump ini adalah dia itu ingin semua orang yang tinggal di Gaza itu untuk keluar dari Gaza itu. Nah itu sebenarnya itu melanggar ketentuan hukum HAM ya yang berat. Jadi dia termasuk apa yang disebut ethnic cleansing. Ya, dia tidak suka pada satu kelompok orang dan kemudian meminta orang itu untuk keluar dari tempat itu. Nah itu sangat bertentangan dengan masalah-masalah hak asasi manusia. Ya, oleh karena itu saya bisa mengetahui bahwa reaksi dari bangsa-bangsa lain yang tadinya diminta untuk menampung ya penduduk Gaza itu bereaksi total. Yang kita lihat terakhir ada 3 negara, baik Mesir, Yordania, dan Saudi Arabia bersama-sama memberikan statement untuk menolak itu. Karena itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang ada, yang kita hormati sampai sekarang ini. Ini yang menggegerkan dunia, Pak. Baru juga dilantik tapi ada motif ethnic cleansing. Bukankah itu kejahatan dunia yang dikecam seluruh pihak? Kenapa Trump tetap kebablasan menyatakan hal itu? Ya begini ya, kebetulan saya tinggal hampir 12 tahun ya di New York itu ya. Jadi saya mengetahui waktu Donald Trump itu bukan sebagai presiden, tapi sebagai developer. Jadi beliau itu memang sering sekali melihat tanah yang tertentu dan kemudian mempunyai bayangan bahwa tanah ini kalau misalnya didandani bisa menjadi properti yang sangat mahal gitu. Dan berkali-kali dia itu mendapatkan tanah-tanah yang dia beli dengan murah dan kemudian dijual dengan mahal sekali. Antara lain yang di dekat markas besar PBB. Jadi mungkin meskipun dia sekarang sudah jadi presiden ya, tapi bekas-bekas sebagai entrepreneur itu masih melekat di prinsip beliau. Tetapi ini kan tidak menyangkut mengenai jual beli, tapi ini kan menjadi hak asasi dari manusia. Ya, hak asasi manusia itu adalah memberikan kesempatan kepada orang untuk tinggal di tempat tanah airnya sendiri kan. Jadi oleh karena itu kita masih ingat kasus tahun 1940 pada waktu Slobodan Milošević mengusir orang-orang Bosnia keluar ya itu kan sama dengan satu pelanggaran HAM berat yang ditangani oleh ICC ya, sehingga Slobodan Milošević meninggal dunia saat proses pengadilan itu di proses ICC tadi. Nah ini kan hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi oleh Donald Trump ini gitu. Nah, Pak Nasir sendiri ini kan menjadi menarik ketika kita ketahui bahwa ini adalah Presiden Trump yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan Presiden Joe Biden. Namun ternyata bisa kita katakan ini bahwa sama saja yang dilakukan adalah pengusiran terhadap Gaza dan warga Gaza Palestina agar nantinya kemungkinan apakah ada maksud agar Israel bisa menempati wilayah yang kosong tersebut. Donald Trump ini tidak terduga. Kalau kita lihat track record-nya pada waktu pemerintahan Donald Trump pertama, dia itu yang mendekati Korea Utara. Siapa yang menyangka dia akan dekat dengan Korea Utara? Yang tadinya musuh dari Amerika Serikat, number one. Korea Utara, Iran itu musuh Amerika Serikat, tapi dia mendekati gitu kan. Lalu dia dekat juga dengan musuh lamanya, Amerika, namanya Putin kan. Jadi itu 2 langkah yang tidak biasa, yang mengejutkan banyak orang. Sekarang juga dia mengeluarkan sebuah jurus yang mengejutkan banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah orang Palestina yang sudah mengalami Nakba tahun 1948, sebuah malapetaka besar
di mana sebagian besar dari penduduknya terusir dan nggak pernah kembali. Kemudian mereka yang berada di sekarang masih di Gaza dan di tepi barat itu adalah keturunan saudara-saudara dari mereka yang sudah meninggalkan karena dipaksa waktu itu. Dan kita sudah lihat dari 1948 sampai 2005 ini orang Palestina berjuang. Jadi kita lihat keteguhan hatinya mereka. Jadi kalau menurut saya, kalau dipaksakan juga ada bahayanya. Pertama, Hamas akan renegosiasi lagi ceasefire, cekatan senjata. Karena belum ada perdamaian, baru langkah-langkah ke situ kan. Ya. Salah satu kuncinya adalah pelepasan dari para sandera, termasuk warga negara Amerika Serikat kan. Dan kalau itu terjadi, wah itu pasti perang lagi kan gitu. Yang kedua, bahwa ini yang paling berat lagi. Dua negara yang setuju berunding dengan Israel, perundingan damai, sehingga mereka tidak akan ikut campur ketika Israel perang dengan negara Arab lain, Mesir dan Jordania yang diberi bantuan miliaran dolar Amerika Serikat supaya nggak berperang gitu ya, sudah mengancam mereka akan mempertimbangkan untuk membatalkan persetujuan yang disusun di Camp David waktu itu. Kalau itu terjadi, apa yang direncanakan oleh Trump supaya damai di sana, maksudnya dia kan damai kan. Orang dagang kan selalu berpendapat bahwa perdagangan itu akan mencimpulkan perdamaian. Kenapa? Perang Dunia Kedua, kenapa Uni Eropa dibuat? Musuh Jerman lawan Prancis semua itu bersatu, karena dengan membuat sebuah pasar bersama akan ada perdamaian. Ini logika yang dipakai oleh Trump juga. Bisa jadi itu bisa di Eropa. Tapi kan kalau di Timur Tengah, kultur yang berbeda dan penderitaan orang begitu banyak dan juga geopolitik kan. Jadi bayangkan kalau terjadi ya Mesir dan Jordania membatalkan itu. Kita akan melihat apa yang direncanakan itu akan batal, gagal sama sekali. Dan kita akan melihat 4 tahun kekuasaan Trump yang sekarang ini akan penuh dengan gejolak di Timur Tengah. Dampaknya luar biasa kalau memang ingin menggerakkan niat dari Trump sehingga mengusir para pejuang Hamas, tapi nyatanya salah satu motif yang dikemukakan oleh Trump secara gamblang adalah ingin Hamas tidak lagi kembali ke Gaza Palestina. Bukankah ini akan berujung renegosiasi gencatan senjata? Implikasinya fatal bukan Pak? Betul, sangat fatal, dan belum tentu itu Hamas mau, dan belum tentu juga orang-orang yang di tepi barat ya, pemerintahan PLO di tepi barat tuh mau gitu ya. Dan belum tentu juga bagaimana reaksinya Uni Soviet, bagaimana reaksinya Tiongkok, karena sekarang udah menjadi sangat global. Kalau mereka turun, Uni Soviet dan Cina akan menjadi pahlawan di Timur Tengah untuk negara-negara Arab. Dan itu berarti seluruh negara Arab yang lain itu nanti akan dekat dengan Rusia dan Cina dalam soal energi, dalam soal ekonomi, dalam soal investasi, petanya akan berubah. Dan Iran akan kembali lagi menjadi pemain utama di situ. Itu sudah saya bayangkan. Maksud kami kenapa Trump dengan sengaja ingin memantik api itu Pak, agar makin membara di wilayah Gaza? Dia nggak sadar bahwa masalahnya itu bukan masalah perdagangan, tapi masalah harga diri dan masalah identitas sebuah bangsa, eksistensi, raison d'être dari sebuah bangsa. Mereka ingin ada negara Palestina. Kut-kut mereka akan berjuang untuk itu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana nasib dari warga Gaza Palestina. Pemirsa, kami akan membahasnya lagi sesaat jeda.